Partai Golkar, Partai Golkar. Nasibmu kok seperti ini? Gitu. Selama hampir 1 tahun nggak sampai loh terjadi hal-hal yang menurut saya tidak layak, tidak wajar. Ya, karena apa? Partai Golkar itu partai yang besar. Ya, pemenang pemilu kedua setelah PDIP. Ya, tokoh-tokohnya, kader-kadernya juga orang-orang hebat. Banyak yang teknokrat, banyak yang intelektual. Ya. Tapi memang semenjak Pak Erlangga ini memimpin, ada 3 hal yang menurut saya daya tawarnya sangat lemah. Ya. Daya tawarnya boleh dikatakan tidak ada. Yang pertama itu masalah calon wakil presiden. Mosok dari ketua Partai Golkar sendiri kalah dengan seorang anak muda yang pengalamannya masih jauh di bawahnya. Ya. Jadi kalau di bidang itu sebetulnya di bawah standar lah. Ya, sehingga Gibran yang dicalonkan oleh Partai Golkar. Dan akhirnya Partai Golkar juga boleh dikatakan memenangkan karena Partai Golkar ada dalam posisi bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu yang kedua, ya ini aneh juga. Ya. Ridwan Kamil yang digadang-gadang untuk tampil di Jawa Barat lagi-lagi oleh Pak Erlangga juga dapat dikatakan diberi rekomendasi untuk OTW ke Jakarta. Ya. Lalu yang ketiga ini nggak tahu ada apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir, tiba-tiba Pak Erlangga mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Nah, ini akhirnya menimbulkan spekulasi dari banyak pihak, baik itu dari intern, baik itu dari eksternal, baik itu dari masyarakat yang ada di warung-warung kopi, ya, membicarakan tentang posisi Ketua Umum yang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Kalau saya sih pertama kali mendengar dari berita televisi, itu Pak Erlangga berpidato menyatakan mengundurkan diri, pikir saya, wah ini sebuah ancaman gara-gara masalah minyak ini. Karena tahun lalu kan pernah diperiksa lebih dari sekian jam, atau boleh dikatakan lebih dari 10 jam diperiksa. Mungkin hal ini belum selesai, sehingga dia harus mengundurkan diri. Tapi ini hanya pikiran saya sendiri loh ya. Tapi yang jelas kan ini masih teka-teki bagi banyak orang. Mengapa teka-teki? Ya karena ada 2 alasan yang dikemukakan oleh Pak Erlangga ketika mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Yang pertama itu tentang keutuhan Partai Golkar. Nah, padahal sampai saat ini Partai Golkar juga adem-adem ayem. Memang ketika menjelang Munas untuk pergantian ketua atau organisasi deretan ketua sampai ke bawah itu ya biasalah terjadi kusak-kusuk antara faksi satu dengan faksi yang lain untuk mencalonkan siapa yang akan diusung untuk dapat menjadi ketua Golkar. Ya, ketua umumnya. Itu hal yang biasa sebetulnya. Memang kita kan semua sudah mendengar bahwa Munas Partai Golkar akan berlangsung pada bulan Desember, pada akhir Desember tahun 2024. Ya, tapi dengan pengunduran diri ini ada peluang terjadilah Munas luar biasa, yang statusnya Munas luar biasa dengan Munas yang sudah terjadwalkan sama, yaitu untuk memilih ketua umum. Nah, inilah
yang banyak orang berpikir, berpendapat, berprasangka, baik yang positif maupun yang negatif, semua jadi satu, tumplek-blek di situ. Ya. Sehingga lalu terjadi siapa yang akan memilih, yang akan terpilih pada posisi ketua umum nanti. Ya, ternyata kalau kita melihat dari Partai Golkar, cirinya sejak dari setelah masa Orde Baru selesai, itu Partai Golkar selalu ikut bekerja ya bersama-sama dengan pemerintah karena memang misinya adalah karya dan kekaryaan, ya kerja dengan hasil kerjanya gitu. Nah, itu merupakan ya bagian dari hal yang baik. Jadi selalu berusaha untuk dapat mencalonkan kader-kadernya menjadi bagian dari pemerintahan, baik itu khususnya di eksekutif. Ya. Dulu pernah terpilih wakil presiden, yaitu Pak JK. Tapi juga banyak menteri-menteri yang mendudukinya, seperti sekarang Pak Erlangga, ya juga menduduki menteri di kabinetnya Jokowi. Tapi kenapa ya dia kok nggak sekaligus mengundurkan diri dari jabatan Kemenko itu? Ya, kok hanya untuk kepentingan Partai Golkar biar utuh gitu. Ya, sementara alasan yang kedua tadi yaitu stabilitas masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden terpilih atau nanti Presiden Prabowo. Ya, ini kan rasa-rasanya tidak ada hubungan sama sekali dengan pengunduran dirinya. Itu mestinya ya sekaliguslah turun dari eksekutif mengundurkan diri. Itu akan lebih baik menurut saya. Mengapa? Ya karena itu betul-betul ketua partai yang tidak mampu, tidak sanggup melanjutkan ke masa kepemimpinannya yang tinggal boleh dikatakan September, Oktober, November, Desember. Tinggal 4 bulan lagi. Dan masa pemerintahannya di kabinet juga tinggal 2 bulan, September dan Oktober saja. Nah inilah bagi banyak orang menimbulkan spekulasi, ya, spekulasi tentang pengunduran diri. Ya, apakah karena tekanan, apakah karena memang hal-hal yang bersifat pribadi, ya, yang tidak bisa diungkapkan dalam sebuah forum melalui pidato pengunduran dirinya gitu. Ya. Tapi banyak pihak ada yang mengatakan itu sebuah tekanan dari kekuasaan, tapi dari satu sisi itu bukan, karena memang seharusnya Pak Erlangga sudah lama mengundurkan diri karena tidak dapat melakukan misi dari Golkar itu sendiri. Ya. Misinya apa? Ya misinya tentang pelaksanaan ya, yang mestinya partai yang besar, partai demokrasi, partai yang modern, itu dapat mencalonkanlah calon wakil presidennya ketika tidak ada, atau paling tidak juga mencalonkan ada yang menjadi calon presiden. Nah ini kan tidak terjadi pada masa kepemimpinannya Pak Erlangga yang kemarin itu. Nah inilah problem-problem yang luar biasa. Akhirnya timbul spekulasi siapa yang akan memimpin Partai Golkar setelah ketua umumnya kosong. Ya, ternyata spekulasinya juga luar biasa. Sekalipun dalam ADART ada aturannya, tapi ADART-nya ternyata juga sangat mudah, sangat luas untuk diotak-atik. Ya, jadi Partai Golkar, partai yang terbuka itu rupanya ya sangat membuka kepada pihak-pihak lain. Jadi tidak berdasarkan kader-kadernya sendiri. Ya, jadi kader Golkar tidak mementingkan tentang meritokrasi yang dari awal bertumbuh, lalu memiliki kecakapan, memiliki kemampuan untuk memimpin organisasi, memimpin partai itu sendiri.
Ya, bahkan bisa saja dicomot dari pihak luar. Sekalipun nama keluarga Presiden Jokowi itu masuk dalam format perbincangan tokoh-tokoh politik bahwa anaknya Gibran yang wakil presiden juga bisa menjadi calon ketua umum. Begitu halnya Presiden Joko Widodo. Apalagi beberapa saat yang lalu Projo juga masih mendorong bahwa Jokowi perlu memiliki perahu yang dapat ditumpangi untuk mengemudikan jalannya sebuah organisasi partai. Nah, rupanya Partai Golkar lah yang sudah lama diperbincangkan oleh para politisi bahwa Partai Golkar ada peluang untuk dicaplok, direbut atau dikuasai oleh Jokowi. Nah, tinggal tunggu mainnya bagaimana nanti, sekalipun Jokowi tidak masuk dalam radar kader. Tapi karena ciri khas dari Golkar bahwa ketua umum dari sejarah setelah masa demokrasi itu selalu menjadi wakil presiden, yaitu Yusuf Kalla, ada menteri, ya, ada ketua DPR, ya, itu yang sudah. Jadi kebanyakan memang yang menduduki bagian eksekutif, yaitu dari menteri-menteri itu. Nah, nama-nama yang di luar radar tadi kalau betul-betul bisa masuk, itu berarti sangat-sangat luar biasa. Partai Golkar memang menurut saya diduduki oleh kader-kader yang potensial secara intelektual, potensial secara finansial, dan potensial secara organisasi. Tapi kalau itu terjadi nanti ketua umum Partai Golkar diduduki oleh orang kader yang di luar kader Golkar, itu menandakan memang betul-betul Partai Golkar itu daya tawarnya sangat rendah. Nah, begitulah kondisi Partai Golkar yang sekarang ini sedang diperbincangkan oleh banyak masyarakat. Ya, di mana-mana ada, baik itu melalui televisi, ya, baik itu melalui media-media YouTube, TikTok, bahkan yang tidak terdengar dalam rekaman media sosial, itu pun juga ngomong seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, Partai Golkar kalau mau betul-betul eksis akan lebih bagus jikalau pengganti ketua umum Partai Golkar adalah kader-kadernya sendiri. Ya. Baik itu kader yang bisa menjebatani, ya, keutuhan, keseluruhan dari anggota peserta Golkar sendiri maupun dalam menjebatani dengan masa pemerintahan siapa presiden terpilih Prabowo nantinya. Karena mau tidak mau seorang ketua partai pasti akan banyak berhubungan dengan presiden yang melaksanakan tugas pemerintahannya. Apalagi nanti kalau dari ketua umum yang terpilih itu juga didudukkan, dipilih oleh presiden untuk menjadi menteri, apakah itu Menko, apakah menteri biasa, apakah itu adalah bagian dari nanti menjadi persekutuan, ya, bersekutu antara ketua partai dengan kepala pemerintahan. Oke, sampai di sini.